Itu bukan hanya 3 dash, 4 dash dan sebagainya gitu. Itu sudah sekian banyak fungsi dalam fungsi. Tapi kemudian ketika ini dibangkitkan, itu selalu menghasilkan inisial kondisi yang sama, maka tetap angkanya dibangkit. Ya, seperti sama. Bagaimana sistem randomize ini berjalan? Ini membuktikan bahwa ada sebuah fungsi yang tidak bergantung, inisial kondisinya tidak bergantung pada matinya mesin. Mungkin sampai musik, tapi nanti sampai dengarkan rekaman saya. Suatu saat nanti ketika sampai bermain di sisi keamanan data, ini penting. Ada sebuah wilayah di mana inisial kondisi disentuhkan pada random alam semesta. Gitu ya. Random alam semesta, kekuatan sang maha dahsyat. Oke. Nah, sama ini. Tapi nanti ketika sampai sudah menjadi pekerja atau apapun ya, semoga YouTube saya nanti saya nggak ke YouTube masih ada gitu, sampai bisa ceritain di mana. Dulu ibu belajar, bapak belajar ini. Saya sudah ngerti, tapi sekarang sama aja gitu. Oke. Saya ingin sampean paham kenapa saya harus coding di depan, karena saya ingin sampean paham bahwa seorang programmer itu harus jagoan debat, harus jagoan mencari di titik mana, di blok mana masalahnya ada. Ya, sampean harus jagoan itu. Kalau sampean nggak jagoan itu jangan pernah mikir untuk program, sampean kosong. Yang pertama, seorang programmer itu yang harus dilakukan adalah sampean harus paham apa yang mau sampean programkan. Kita berbicara program konvensional ya. Ketika nanti sampean berbicara program artificial intelligence, wah beda. Jika usah mikir itu, sekarang hari ini kita kuliah program konvensional, program fix program. Yang pertama yang harus sampean ingat adalah bahwa sampean harus paham. Kalau sampean tidak paham, nggak usah mikir membuat program. Apa yang disebut dengan paham? Sampean benar ngerti dari detail permasalahannya. Misalkan ini, sampean saya minta buatkan saya sebuah program yang bisa mendeteksi orang ini mancung atau tidak. Misalkan. Maka apa yang saya pikirkan pertama? Yang saya pikirkan pertama adalah aturan. Ayo dengarkan, ini penting. Yang saya pikirkan pertama itu adalah definisi. Itu sampai harus ngerti detail. Jika sampai nggak ngerti detail, sama kosong. Ya. Maksudnya detail apa? Ya sampai harus cari definisi mandiri seperti apa, meskipun antara sampai berbeda. Sama dengan di sini. Ketika saya mengatakan bahwa bangkitkan 1000 bilangan random, maka sampai harus mengerti detailnya dimaksud apa. Kalau sampai nggak ngerti, ngomong kosong. Tidak mungkin, tidak mungkin. Langkah yang pertama, pahami itu secara detail. Berat. Seorang programmer itu hidupnya berat, makanya kepalanya sering tekuk ini ya. Apalagi kalau cuma beberapa minggu gitu ya. Yes, enggak begitu lanjutkan. Maksudnya apa? Seorang programmer itu harus, kalau saya sering berkata keras mengatakan harus nikah dengan apa yang mau diprogram. Maksudnya gitu. Maksudnya ya. Suatu saat nanti, ketika sampai diminta membuat program, buatkan saya program untuk rumah sakit. Maka sampai harus nikah dengan itu. Sampai harus paham benar semua detail permasalahannya. Omong kosong sampai membuat program rumah sakit, apabila sampai tidak ngerti. Padahal sampai ini hanya seorang programmer, tidak ngerti rumah sakit kono apa, istilahnya seperti apa. Mereka tidak peduli. Sampai harus paham benar semuanya. Jika sampai mau menjadi seorang programmer, maka untuk itu perlu sekian waktu untuk tenggelam ke sana. Perlu sekian waktu untuk sampai benar-benar paham di sana. Tidak bisa langsung coding, apa yang mau di coding nggak ngerti. Ya. Yang pertama itu ya. Jadi ketika sampai mau membuat program apapun itu, suatu saat nanti sampai akan diminta membuat program untuk bank, sampai suatu saat diminta membuat program untuk simulasi pengeboran tanah, sampai diminta untuk membuat program untuk elektabilitas sebuah
capres dan seterusnya. Sebuah. Misalkan begitu. Yang sampean harus tahu adalah parameternya. Itu penting. Ya. Fahami benar bahwa ketika sampean membuat sebuah program, maka parameter apa yang bermain di sana. Oke? Itu penting. Kalau sampean tidak memahami itu omong kosong. Makanya bagi saya, ketika saya membuat sistem cyber kampus ini, saya paham betul dengan dinamika akademik universitas. Kalau saya tidak paham, saya nggak bisa apa-apa. Bagaimana saya bisa menyusun bisnis proses? Kapan Fakultas Ekonomi itu mengadakan ujian perbaikan? Kapan mereka itu harus kena sanksi? Kapan mahasiswa FST itu harus melakukan misalkan boleh mencicil maupun mencicil gitu ya. Kapan semua bisnis proses ini harus saya paham. Kalau enggak, bagaimana saya bisa membantu? Tidak mungkin. Sementara untuk memahami ini, sampai benar-benar harus tenggelam. Saya sering mengistilahkan seperti ini, itu adalah seperti orang kawin dengan apa yang mau diprogramkan. Terus begini, ini mumpung penting, tolong lampunya dinyalakan aja. Nanti itu kita akan lanjutkan setiap kali lampunya ini, maaf, yang dekat dengan channel. Gini, terima kasih. Jelas kan? Bisa sama simpan. Besok nanti kalau ketemuan berikutnya kita lanjutkan yang lebih detail. Begini ya.